Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan yang berbahagia. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan dan jerih payahnya kita dapat berkumpul di masjid ini dengan merasakan manisnya iman dan Islam. Tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita seringkali mendengar kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa para pemuda adalah penerus bangsa ini, bahwa nasib bangsa ada di tangan para remaja. Akan tetapi kenyataan yang bisa kita lihat sekarang tidaklah seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Para pemuda yang katanya akan membawa bangsa ini kepada masa keemasan, para remaja yang katanya akan meneruskan nasib bangsa ini, kenyataannya mereka malah bermain-main, mereka malah berfoya-foya dan tidak memikirkan masa depan mereka. Maka bagaimana bisa seorang pemuda yang akan meneruskan nasib bangsa ini jika akhirat mereka saja tidak pernah terlintas pada benak mereka? Maka bagaimana bisa seorang pemuda melakukan tugas mengemban amanah yang sangat besar, akan tetapi tugas dari Allah mereka belum bisa dilaksanakan dengan baik? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini muncullah pertanyaan, apa sebenarnya tugas seorang manusia? Allah telah mengatakan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Maka dari sini kita tahu bahwa tugas kita sebagai seorang manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak dari para manusia dan juga khususnya para remaja yang tidak melakukan tugas ini dengan baik dan benar. Mereka malah terjerumus kepada sesuatu yang terlihat sangat manis dari luar, akan tetapi sesuatu itu sangatlah busuk, menjerumuskan dan berbahaya dari dalam. Itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kecenderungan terhadap nafsu. Lalu apa itu yang dimaksud dengan nafsu? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya dalam Al-Quran dan membaginya kepada 3 macam. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah. Nafsu ini adalah nafsu yang tenang, jiwa yang menyuruh pemiliknya atau manusia itu sendiri kepada kebaikan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nafsu ini, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang karena mengingat Allah, dan ingatlah karena mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Ini adalah nafsu yang tercela,
karena nafsu ini selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan Allah telah bersumpah dengan menyebut nafsu ini di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi nafsu lawamah. Yang ketiga adalah nafsu ammaratun bisu. Inilah nafsu yang senantiasa memotivasi manusia agar berbuat keburukan, agar berbuat sesuatu yang hina, agar berbuat dosa-dosa yang besar. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidaklah membebaskan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa hawa nafsu merupakan musuh yang sangat nyata bagi umat manusia, maka khatib akan menyampaikan beberapa hal yang dapat membahayakan para remaja dari mengejar masa depan mereka. Yang pertama adalah circle pertemanan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa circle pertemanan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seseorang, entah itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Sebagaimana pepatah Arab telah mengatakan, as-sahibu sahib, sesungguhnya teman itu penarik. Akan tetapi pada zaman ini banyak yang kita lihat bahwa circle pertemanan bukanlah menyuruh kepada kebaikan, akan tetapi mereka malah menyuruh kepada keburukan. Mereka berjoget-joget di depan kamera tanpa rasa malu. Mereka memperlihatkan kemolekan tubuh mereka di depan para manusia yang menontonnya. Mereka berjudi online, mereka berzina, dan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang semacamnya. Dan hal itu tidak lain dan tidak bukan karena didasarkan oleh circle pertemanan mereka yang sangat buruk. Yang kedua adalah FOMO. FOMO adalah fenomena di mana seseorang merasa takut akan tertinggal suatu momen. Fenomena di mana seseorang akan takut tertinggal akan sesuatu, yang mana sesuatu itu pastilah bagian dari dunia. Maka jika seseorang telah terjangkit penyakit ini, yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya agar dia mendapatkan sesuatu yang merupakan bagian dari dunia tersebut, dan tidak akan memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tipu daya setan. Setan, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan musuh yang sangat nyata bagi umat manusia. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Dan juga Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa setan memiliki kemauan yang sangat tinggi untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Dan setan menginginkan agar mereka tersesat kepada kesesatan yang jauh-jauhnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sedang Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa hawa nafsu merupakan hal yang sangat berbahaya bagi manusia, khususnya para remaja, dan juga kita telah mengetahui beberapa hal yang dapat menjerumuskan para remaja dan mengecohnya dari mengejar masa depan mereka, maka pada khutbah kedua ini khatib akan menyampaikan beberapa hal yang dapat memperbaiki remaja dan dapat mengembalikan mereka kepada tracknya. Yang pertama adalah merubah circle pertemanan dari circle pertemanan yang buruk menjadi circle pertemanan yang baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa circle pertemanan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seorang manusia. Maka dari itu, jika seseorang melihat bahwa circle pertemanannya itu buruk, hendaknya ia mengubahnya kepada circle pertemanan yang lebih baik. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang permisalan teman yang baik dan permisalan teman yang buruk. Mathalul jalisi salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Fahamilul miski imma an tukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajid minhu rihan tayyibatan. Wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajid minhu rihan khabithatan. Permisalan teman yang baik dan permisalan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan seperti pandai besi.
maka penjual minyak wangi bisa jadi ia akan menghadiahkan minyak wangi untukmu, dan jika tidak, dia bisa jadi menjualnya untukmu, dan jika tidak, kamu masih tetap akan mendapatkan wangi yang sangat harum darinya. Adapun penjual besi, dia bisa jadi membakar bajumu dengan percikan apinya, dan jika tidak, kamu masih tetap akan mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Maka jika seseorang melihat bahwa circle pertemanannya buruk, hendaklah ia merubahnya kepada circle pertemanan yang baik, karena seseorang bisa dilihat dari circle pertemanannya. Yang kedua adalah membuat jadwal dan target, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu kita yang sangat berharga di dunia ini. Hendaknya kita dapat membuat jadwal dan target, yang mana jadwal dan target sangat membantu kita dalam memetakan hidup kita, dan sangat membantu kita dalam menjelaskan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza faragta fansab," dan jika engkau telah kosong dari suatu pekerjaan, maka kerjakanlah suatu yang lainnya. Yang ketiga adalah selalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan setan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di khutbah pertama, bahwa setan sangat gemar sekali untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan, dan juga setan sangat gemar sekali untuk menjerumuskan manusia kepada kelalaian. Maka kita juga tidak boleh malas, kita juga tidak boleh lalai dari mengingat kepada Allah, dan juga kita harus lebih giat lagi daripada setan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beberapa surat yang dapat mengusir setan. Salah satunya adalah surat Al-Mu'awwizatain, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Dan juga Rasulullah SAW telah mengajarkan kita beberapa zikir yang dapat mengusir setan dari kehidupan kita. Salah satunya adalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang maha terkutuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.